nggak ada opening lah, ya udah. Opening lah, Ya masa gitu? nggak ada, lu ngomong aja. Kak gimana kak? Oh, udah mulai. Kuliah Lama. di Jerman kak? Susah. Waduh, Susah, jangan jangan kuliah S1 di Jerman. yang Loh, spesifik dong. apa ya? Yang spesifik. Ambil apa sih di Jerman kak? Aku nggak tahu deh. Ngambil jurusan psikologi bisnis. Itu jurusan yang relatif baru, jadi agak sedikit gambling sebenarnya. Di Indo nggak ada, Nggak ada. sama sekali nggak ada kampusnya. Setahu aku nggak ada. Nggak tahu kalau kampus swasta ya. Kalau di negeri sih nggak ada pasti. Oke, Di Jerman aja tuh baru ada 4 universitas gitu. Jadi nggak banyak. emang dari awal pengennya gitu. Enggak sih. Dari awal tuh pengennya agak jauh ya kedokteran. Oke, Tapi karena ya satu dan lain hal jadinya nggak jadi. tapi Kayaknya kak saya gak gitar. ikut SBMPTN kak? Enggak. SNMPTN pernah ikut, cuman itu juga gara-gara teman-teman iseng aja. Jadi karena sekolahan udah terlanjur daftarin gitu, jadi ya udah didaftarin iseng-isengan aja. Ngambil apa? Waktu itu ngambil jurusan hukum di Brawijaya, kedokteran di UI, sama jurusan Wah, apa ya di UGM sama di Semarang kalau nggak salah. Tapi aku lupa ada jurusan apa. emang sengaja nggak mau dapet ya? Oh, tapi dapat yang hukum Brawijayanya. Iya, dapet. Dapat. Tapi Wow, nggak diambil. ya di Baikus dong sekolahnya. Iya, kayaknya segitu. Tapi aku nggak tahu sih. Aku nggak dapat kabar lagi dari sekolahan setelah itu. Kenapa harus ke Jerman kak? Kenapa harus ke Jerman? Pertanyaan bagus. Nggak tahu ya. Waktu itu kayak asal-asal aja gitu. Lagi ikutan seminar. Ternyata dia oke juga nyampein kalau di Jerman tuh kuliah kedokterannya gampang segala macem. Padahal kalau logikanya nggak mungkin lah di Jerman kedokteran gampang gitu. Nah, kenapa kan nggak di ketertarikan awalnya kedokteran tuh ke Mm-mm. Jerman juga. Mm-mm. Kenapa bisa menyimpang Jauh. psikologi? Em, Intinya aku tuh suka ilmu yang mengandung banyak teori gitu. Terus kayak aku mikirnya psikologi itu juga termasuk dari ilmu kedokteran tapi lebih ke mental. Jadi kayak oke aja sih. Oke. Mm-mm. Tapi apakah awal masuk ke Jerman itu ngambilnya itu psikologi langsung? Enggak, ngambilnya Awal, dulu. Dulu tuh jadi kan waktu masuk ke Jerman ini maksudnya daftar pertama kali atau buat iya persiapan? pertama kali. Mau Oh, masukin pertama kali. kampus itu apakah langsung ke psikologi atau? Pertama kali kedokteran. Jadi dulu tuh ada namanya pre-college gitu. Nah, itu tuh belum masuk ke kedokteran atau segala macam gitu. Jadi maksudnya belum penjurusan gitu loh. Hmm. Cuman ada 4 jurusan. Eh Singkatannya tuh MW, aku lupa deh, pokoknya gitu. Jadi kalau M itu tentang ilmu-ilmu IPA, termasuk kedokteran. Nah, aku daftarnya itu gitu. Oke. Terus itu akhirnya ke psikologi pindah apa? Hmm, iya sih, gimana ya? Ya pindah lah. Dulunya jurusannya ke apa ya? Lebih ke sosial gitu. Ilmu-ilmu sosial. Nggak nyambung sebenarnya. Bingung ya. Jadi kayak Jauh, lompat gitu. jauh banget. Iya, ya gitulah.
Misalkan kan waktu itu yang pertama kali ngambilnya yang kayak sosial-sosial gitu. Mhm. Apa emang nggak masuk di situ atau emang pertamanya tuh cuman iseng doang mau masukin ke situ? Masuk ke ilmu sosial itu buat batu loncatan sebenarnya. Karena Terus, kenapa tuh? Nunggu ya, nunggu ada jurusan ini kah? iya betul betul. Dari jurusan itu, jadi kan lulus dulu nih pre-college. Nah, pre-college itu aku nggak masuk langsung ke M. Berkolej Jadi itu aku apa tuh masuk, kak? Kayak belajar bahasa kak? iya kayak penyetaraan gitu loh. Oke, akreditasi ya? Bahasa bahasa lainnya kita sekolah SMA dulu setahun. Karena di Jerman tuh kan di Indo 12 tahun ya kalau nggak salah atau 13. Wajib sekolah. Mm-mm. Nah, di Ya, Jerman tuh lebih tahun sebenarnya gitu. Jadi yang penting mampu aja. enggak gitu, maksudnya wajib sekolahnya. Itu mah juga semua jawabannya begitu. Bukan 9 tahun nih kalau di Indo. Oh ya 9 tahun ya? Ya pokoknya Nggak di tahu sih kalau Jerman dari itu sih ya, nggak tahu. ya kita udah Dulu sih bos 9 udah tahun. sampai. Ya, oke Eh, oke. Ya udah katakanlah 9 tahun gitu. Di Jerman tuh 10 tahun. Jadi kita harus nambah 1 tahun gitu buat lulus SMA-nya. oh, gitu. Jadi semua yang mau S1 di Jerman itu harus ngelewatin masa pre-college dulu istilahnya. Itu sebelum kuliah. Tapi itu juga lembaganya di bawah kampus Itu gitu. Di gabung bawah, gabung Indonesia doang apa enggak? enggak, itu buat siswa-siswa dari luar Uni Eropa. Oh di luar Uni Eropa. Mm-mm, betul. Yang sistem Oh, pendidikannya di bawah Jerman lah intinya. oh, oke. Pada akhirnya masuk psikologi. Pada akhirnya masuk psikologi bisnis, bukan psikologi Psikologi. murni. Psikologi Iya, bisnis. betul sekali. Itu psikologi bisnis jurusan sendiri atau emang pada saat masuk psikologi nanti dijurusin ke psikologi bisnis? Itu psikologi bisnis sendiri. Oh, beda psikologi biasa sama psikologi bisnis beda tuh. Beda, beda. Kalau psikologi murni itu nanti kita belajarnya lebih deep ke arah, eh kalau nggak salah ya, ke arah dalam manusia gitu loh. Maksudnya mentalnya segala macam. Oh iya. Lebih deep lah intinya. Kalau yang psikologi bisnis ini dia ke arah psikologi di dunia perbisnisan. Nah, gimana tuh? Jadi kayak gimana employee-nya, gimana eh, apa sih kayak Masuk ke HRD itu nggak sih? iya HRD, Gitu ya? konsultan sih sebenarnya. Oh, Lebih ke konsultan. tapi HRD juga bisa. Ya, terindahi itu ya. Ya Ya, mungkin iya minimalnya HRD minimal yang ya. umum yang umum. Ya. Terus gimana nih semenjak di sana? Oh, banyak Kuliah, yang berubah. kuliah di sana. Apanya nih? Iya Maksudnya apa? semenjak kuliah dan hidup di sana yang Mm-mm. sangat susah tuh apa? Yang sangat susah. Kalau buat aku pribadi itu susah banget karena pertama hidup mandiri itu susah banget. Beda Hmm, culture, beda segalanya di sini. hmm, Terus bener-bener asing, nggak kenal sebelumnya, nggak ada keluarga itu susah banget sih menurut aku. oke. Ya proses pendewasaannya lah dibilang. Sestruggle apa sih kak? Maksudnya dalam menghadapi semua ini kan di sana mesti Eh, sendirian nih. Nah temen juga kan pasti beda kan, lu mesti kenalan lagi apa segala macam. Apa gitu caranya supaya ngelewatin masa-masa sulit itu? em, kalau ditanya kayak gitu juga pusing juga ya karena sampai mungkin menurut aku sampai akhir masa tinggal di sini juga pasti bakalan terus belajar gimana cara struggle gitu. Tapi kalau aku mungkin kalau lagi down, lagi banyak masalah gitu, paling inget tujuan awal sih, termotivasi gitu. Jadi kayak oke, kita harus
tetap semangat nih karena tujuannya kayak gini gitu. Ini cuman jalannya doang. Gitu sih paling kayak nguatin diri sendiri aja gitu. Karena ya gimana lagi mau Hmm. ngadepin temen ya temen membantu lah pasti Hmm. sedikit banyak. Tapi kalau sendirinya nggak termotivasi tuh kayak menurut aku susah gitu. Dapat lingkungan di sana enak gak? Maksudnya dapat teman yang enak, dapat tempat tinggal yang enak. Kalau aku alhamdulillah dapat dapat lingkungan ya standar lah. Tapi kalau tempat tinggal alhamdulillah baik sih di sini. Maksudnya dalam artian aku dapat rumah yang murah, terus dapat terjamin lah hidupnya di sini. Kalau aku Oh, ya, aman berarti ya. ya sebenarnya aku tinggal di lingkungan yang paling tidak aman di kota ini. Oke. Terus kenapa maksudnya gimana? Iya, tapi maksudnya rumahnya oke, aman gitu. Cuma lingkungannya aja yang kayak jual narkoba, jual ganja gitu. Oh, di situ bebas gitu. Banyak Mm-mm, banyak maksudnya. banyak, bebas dan banyak. Berarti di sana kayak Indo-Indo juga ya. Kalau malam-malam gitu Iya, di iya, jalanan apa segala macam. iya. Banyak anak-anak alay di sini. Dah, bahas kuliah. Udah, Itu kapan sih Kak? Bisa Kak? Kira-kira Kak? aduh. Enggak. Masa pendidikan di Jerman itu normal ya? Rata, hmm. Rata-ratanya 7 semester. Tapi ada juga yang 6 semester, ada juga yang 8 semester. 6. 6 semester itu paling cepat berarti 3 tahun. Hmm. Tapi itu Hitungannya maksudnya hitungan semester di sana tuh sama nggak sih kayak di Indo? di Indo tuh gimana ya? Sorry. Satu tahun 2 semester, bukan? Iya, sama. Iya, iya sama berarti. Sama 6 berarti. bulan. 6 bulan. Heeh, 6 Oke. bulan. Ya. 3 tahun Jadi, itu bisa sambil main-main gitu. enggak itu dari kampus segitu aturannya. Tapi rata-rata orang nggak tahu ya, orang Jerman juga bakalan molor gitu untuk jurusan aku. Jadi aku Hmm. jurusannya tuh sebenarnya 7 semester. Tapi kemarin waktu aku ngobrol sama sekretariat, dia bilang rata-rata di jurusan ini lulusnya adalah 9 semester. Tuh. 9 Mhm. normalnya. Rata-rata bukan Oh, normal ya. average setiap masih apa di setiap angkatan segitu lah ya. Di angkatan di iya ya benar-benar ya. Di jurusan aku setiap angkatan Iya, segitu. jurusan kamu tiap angkatan Mm, segitu lah sebenarnya. mm. Wow, lama juga pas angkatan. Susah cuy. Susah ya. Kalau gawean di situ ada Kak? Gawean gak tuh? Part time? Part time. Part time banyak sih. Justru di sini malah gampang banget ini dapat part time. Hmm. Yang Apa susah ya? adalah cara membagi waktunya dengan kuliah. Sepadat itu ya kuliah di sana. Kalau buat orang pinter ya, yang cepat nangkap pelajaran sih nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau yang Hmm. harus belajar 2 kali karena bahasa yang berbeda itu menurut aku buang-buang waktu sih. Kayak harus banyak waktu, spend banyak waktu buat belajar gitu. Kalau dibagi sama part time, harus ada satu yang dikorbankan menurut aku. Tapi akhirnya Aku part time, tapi sekarang lagi nggak. oke. Part time di sana tuh yang paling biasa diambil sama anak-anak Indo tuh apa sih? Sama anak-anak Indo aja lah, nggak usah yang umum. Yang biasa biasa anak-anak Indo kerjakan. Ya, yang bisa diambil sama anak Indo. Buat buat mendapatkan uang jajan. Hmm, banyak yang jadi servis di hotel, Oke. terus Housekeeping di housekeeping. ya housekeeping, terus di restoran, di cafe, di toko roti, Hmm. babysitting juga banyak di sini. Tapi kalau babysitting itu di Jerman ada program namanya au pair. Jadi itu kayak
khusus buat babysitting, tapi si anak ini bakalan si anggota ini bukan anggota ya, iya si anak ini bakalan dapat kursus Sertifikat. bahasa. Oh, khusus. Enggak, kursus dia bisa di kursus bahasakan sama si yang punya rumah. Terus nantinya bisa kuliah juga. Jadi kayak cuman batu loncatan doang gitu loh. Oh, dari dengan babysitting dikasih kursus bahasa, terus tiba-tiba bisa kuliah gitu ya? Iya, kan dari kursus bahasa nanti kita dapat sertifikat. Nah, itu bisa daftar kuliah. Oke. Ih, gue lupa mau nanya apaan lagi tadi. Nah, Oh iya, nah, kalau part time sana tuh rata-rata pendapatannya berapa sih? Kak? per jam. Hitungannya itu ya, hitungannya gimana nih? Itu aja per jam. Gajinya per jam. Tapi Kalau di Indo ini kan nggak fix ya. Di Indo tuh nggak fix kayak part time tuh kadang-kadang ada yang hitungan per jam dia masuk, ada yang hitungan per 6 jam, ada yang hitungan per bulan, tergantung apa. kalau di Jerman semuanya per jam. Cuman yang beda itu dia satu jamnya berapa euro. Itu tergantung UMR daerahnya sih, kotanya. Jadi Kalau ada yang cuma 8,5 per jam euro, ada oke. yang 9, ada yang 12 gitu. Kalau di Munchen itu paling mahal di Jerman, setahu aku ya, Hmm. itu sekitar 12 euro per jam. Munchen tuh kota yang ininya ya, kota bisnisnya ya di Jerman tuh. Kota termahal sih. Kota bisnisnya tuh setahu aku Frankfurt. Ini kalau aku nggak salah semua ya Oh, infonya. oh iya, berarti yang bisnis isi bisnis semua tuh rata-rata di Frankfurt ya. Iya, di Berarti kota ya ini. yang paling sibuk ya, kota sibuk tuh ya, Frankfurt. Mm-mm. Itu airportnya dia urutan keberapa gitu? Airport tersibuk di dunia. Di dunia. Oh, iya, Frankfurt. Kuliah di mana, Kak? Di Bonn. Di Bonn ya? Jerman. Iya, tahu maksudnya di kota apa. Di kota Bonn. Bonn itu dulunya capital city-nya Jerman. Iya kah? Iya, beneran. Kok aku baru tahu kota itu ya? Oh. Sebelum Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Atau nggak tahu. Dia masuknya blok mana sih? Bonn tuh? Barat ya? Hmm, Timur. Hmm, Udah? Ya. oke. Apa lagi ya? Salah semua nih infonya nih. Bener lagi dong nih, aduh. Nah, kalau biaya ini Kak, hidup Biaya hidup. Biaya ya hidup rata-rata aja lah ya, nggak usah dibilang mewah atau susah gitu. rata-ratanya itu sekitar Mahasiswa ya? 600 mahasiswa. Mahasiswa yang nggak part time atau Ya coba aja dua-duanya. sekitar 650 itu yang nggak part 650 time. per Tapi bulan ya? kalau apa? Per bulan. Ya per bulan. Kalau yang part time biasanya hidupnya lebih berfoya-foya mereka. Jadi sekitar 700 sampai 750. Hmm, ya karena mereka juga ada pendapatan lebih kan, Hmm. selain uang jajan. Tapi kadang juga ada yang nggak dikirim sama orang tua lagi. Jadi hasil kerjanya itu fix buat biaya hidup semua. Iya, itu mungkin yang lebih tahu diri lah. Ya. Jadi kayak gitu Kak, kuliah di Jerman Kak. Iya, Tapi jangan ngelihat tapi enak dong dapat dapat koneksi banyak kan kalau misalkan kuliah di luar negeri. ya itu positifnya. Apalagi kalau ikut organisasi-organisasi gitu. Di sini ada yang namanya PPI gitu kan. Nah itu Heeh, kalau ikut bisa koneksinya nggak cuma di Jerman aja, bisa keluar iya, kayak di Belanda, di Inggris, ya hampir semua sih sebenarnya. iya teman-temannya juga kan dapetnya yang dari negara yang lain kan banyak. Hmm, ya.
Yang kuliah di Jerman dari Asia banyak ya? Apanya? Yang di tempat kamu kuliah dari Asia banyak. Dari Asia lumayan. Paling banyak Indo. Cina. Aku takut rasis ngomong Cina. Di Cina negara kan? Iya dari Cina maksudnya. Iya, maksudnya dari Cina paling banyak. Iya. Oke. Di Oh sini ya, tuh ada, bukan di kota aku sih sebenarnya, di seberang itu ada nama, biasanya kan Chinatown ya. Chinatown. Di sini namanya Koreatown. Jadi itu khusus buat orang-orang Korea gitu. Kampung Korea lah Tapi bahasanya. boleh ke situ kan kamu? Boleh, boleh. Makan di situ boleh. Boleh. Tapi Hmm, kalau sekarang nggak boleh. Kan lagi corona. iya. Boleh dibawa Nah, pulang. iya. Oh iya, COVID sekalian mengenai COVID nih. Kalau di, Aduh. oh ya, nggak usah di se Jerman deh. Di kota kamu deh. Pencegahannya gimana? Pak, sampai sampai saat ini masih strict banget, ketat banget. Kalau kalau aturan dari awalnya aku kurang ngikutin karena waktu itu lagi di Indo 2 bulan. Jadi pas udah nyampe ke sini, kebetulan Jerman udah kurvanya udah turun. Jadi kayak udah agak dilonggarkan. Tapi aturan-aturan yang masih berlaku tuh mungkin sekarang harus pakai masker kalau masuk ke toko Oke, atau enggak kalau lagi naik kendaraan umum tuh harus pakai masker. Terus social distancing? social distancing iya, tapi kalau di kota aku nggak seberapa strict. Oke. Yang paling utama ya masker aja ya. Masker terus disinfektan yang di depan toko itu harus Disinfektan terus maksudnya dicuci. kayak apa tuh? Ya maksudnya setiap toko harus nyiapin disinfektan di depan gitu. Jadi sebelum Sanitizer. ya Oh, iya, iya, iya. Kirain disemprot pakai enggak sih. kayak Enggak kayak Jakarta ya. pestisida gitu. Bukan. Itu Iya, namanya di juga. Jakarta, kadang-kadang ada beberapa tempat kayak gitu masuk ke dalam kotak. Bukannya sekarang ini ya, new normal baru aturannya. Jadi beberapa Udah, mall udah ngomong nggak ada. Tapi, wah aku juga masih belum berani ke mall sih. nggak usah lah online bisa. Nggak, masalahnya ke mall bioskop belum buka. Hmm, Oke, Netflix aja udah Netflix. Iya, masa semua mall Jakarta bukannya nanggung. Iya tuh buat yang lain juga jangan main-main keluar. Surabaya kan masih zona hitam sekarang kasihan. Iya, Surabaya lagi kalau kacau-kacaunya. Parah banget sih itu. Keluarga aku tuh kayak udah deh kita di rumah aja nggak usah ngapa-ngapain gitu. Hmm. Itu yang dirasakan Jakarta kemarin. Apa? Itu yang dirasakan Jakarta 2 bulan Oh iya. kemarin. Tapi Jakarta sampai zona hitam memang. Ya kan paling banyak. Oke. Apa waktu awal-awal tuh Jakarta chaos banget kan. Jalanan juga kosong sampai kapan lagi Jakarta jalanan kosong. Hmm. Ya gitu aja bahas kuliah. Capek sih Ya, bahas kuliah. ya nggak usah. Nggak usah.